Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu Super. Bab 4531-4540. Bab 4531 Pembuluh Darah Naga terlalu jahat. Sial, kamu bohong. Belum lagi menemukan urat naga di tempat ini, biarpun kamu ingin beternak babi, aku khawatir babi pun tidak akan mau datang. Meski ada rumah pribadi di sekitarnya, namun pintu rumahnya menghadap ke arah lain. Oleh karena itu, tepatnya lebih seperti celah alami yang dibentuk oleh sebuah rumah di empat sisinya. Meskipun bobrok, namun kondisinya lebih tandus, dengan rumput liar hampir di mana-mana di tanah. Sejak aku membawamu ke sini, aku tidak punya niat berbohong kepada mereka dengan alasan apapun. Ini memang pintu masuk ke pembuluh darah naga, kata kapten kedua dengan sangat tegas. Pemimpin, jangan percaya padanya. Pembuluh darah naga juga merupakan pembuluh darah utama. Belum lagi auranya yang cukup, itu juga merupakan posisi yang sangat baik dalam hal Feng Shui. Jika tidak, pembuluh darah naga tidak akan berfungsi. Kata-kata Scar memang masuk akal, dan Han San Qian tidak menyangkalnya. Feng Shui di sini sangat buruk, dan mengubur orang adalah hal yang tabu, apalagi mengubur urat naga jauh di dalam. Namun, melihat penampilan kapten kedua, sepertinya dia tidak berbohong. Memikirkan hal ini, Han San Qian tidak berkata apa-apa lagi, karena dia menggunakan kapten kedua, dia seharusnya tidak ragu. Cara memasuki pintu masuk urat naga. Pemimpin, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Scar sedikit cemas. Scar, aku percaya padanya saat aku mempekerjakannya, kata Han San Qian. Dengan penegasan Han San Qian, kapten kedua berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, di belakang rumah di tenggara, setelah dia mencabut rumput liar, muncul titik hitam seukuran lubang jarum. Semuanya, jika mekanismenya dihidupkan, mungkin akan terjadi getaran yang sangat besar. Harap berhati-hati. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menembakkan energi hitam ke lubang jarum. Tidak ada reaksi besar pada awalnya, tapi segera setelah itu, suara gemuruh yang keras terdengar dari seluruh tanah. Rumah-rumah di tenggara dan di sebelahnya juga perlahan berubah bentuk sambil bergetar. Kedua rumah itu menyatu, lalu perlahan-lahan menjauh. Namun, setelah gerakan ini, sebuah terowongan panjang yang masuk jauh ke dalam tanah tiba-tiba muncul di antara kedua rumah tersebut. Kapten kedua melirik ke arah Scar, dengan jelas memberitahunya, apakah kamu melihat dengan jelas? Scar membuka mulutnya dan tidak sadar untuk beberapa saat. Jelas tidak ada apa-apa di antara kedua rumah tadi, hanya rumput dan jalanan biasa. Bagaimana bisa sampai pada momen ini? Tapi tiba-tiba muncul pemandangan seperti itu saat dibuka dan ditutup. Ini di luar imajinasi siapapun. Mekanisme. Han San Qian bertanya dengan cemberut. Ya, mekanismenya. Kapten kedua mengangguk, namun, semuanya adalah mekanisme yang paling primitif. Para tetua mengatakan bahwa mekanisme yang canggih memang memiliki keunggulan lebih dalam hal keamanan. Tetapi jika itu melawan seorang master yang mengetahui industri ini dengan sangat baik, itu hanya mainan di tangan orang lain. Mekanisme paling primitif mungkin memiliki celah keamanan, tetapi lebih mudah untuk disembunyikan. Han San Qian mengangguk setelah mendengar ini, ya, dia benar. Kelebihan dari mekanisme aslinya adalah tersembunyi, seperti pedang yang berat tanpa ujung yang tajam, memiliki kelemahan yaitu kikuk, namun juga memiliki kelebihan. Bahkan seseorang sekuat Han San Qian tidak menemukan rahasia mekanisme seperti itu pada awalnya. Han San Qian diam-diam harus bersukacita. Jika tidak ada perlakuan baik dari kedua tetua, dia mungkin akan menghabiskan banyak waktu sendirian untuk mencoba menemukan pintu masuk ke pembuluh darah naga. Jadi terkadang, uang benar-benar menghemat banyak tenaga. Penatua ini memilih tempat seperti ini. Terlihat bahwa pikirannya sangat halus, Su Yingxia menghela nafas. Tempatnya cukup sipil tapi kurang jelas,
tidak dekat dan tidak jauh dari pusat kota, memang sulit untuk diketahui. Jika Han Sanqian diminta memilih tempat seperti ini untuk membuat pintu masuk urat naga, dia mungkin tidak berpikir untuk menempatkan pintu masuk di tempat ini. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mencibir, karena dia pandai bersembunyi, jika kita masih menghancurkannya, apakah dia akan semakin marah dan terluka? Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian berdiri dan menuju pintu masuk. Bab 4532, Pembuluh Darah Naga Berdarah. Sekelompok orang memasuki bagian bawah. Jalannya gelap dan panjang. Demi alasan keamanan, Han Sanqian hanya masuk bersama Scar, Su Yingxia dan Kapten kedua. Adapun Azuo Ayu dan 4 bersaudara lainnya, Han Sanqian memilih untuk membiarkan mereka menunggu di luar bersama sekelompok wanita. Masih belum jelas bahaya apa yang ada di Dragon Veins, jadi pengaturan ini adalah yang paling tepat. Tentu saja, untuk menghindari serangan para pengejar musuh, Han Sanqian meminta mereka mencari tempat yang relatif terpencil untuk bersembunyi. Meskipun jika para pengejar mencarinya, mereka pasti dapat menemukannya di ruang bawah tanah. Namun Han Sanqian yakin hal seperti itu tidak akan terjadi. Karena begitu mereka kembali, yang akan mereka temukan adalah Han Sanqian dan yang lainnya telah menembus jauh ke dalam pembuluh darah naga. Oleh karena itu, mereka hanya akan memiliki satu pilihan pada akhirnya, yaitu bergegas ke pembuluh darah naga. Panjang jalannya sekitar 100 meter, berkelok-kelok, terus-menerus, dan menancap jauh ke dalam tanah. Setelah kelompok beranggotakan 4 orang berjalan sekitar 10 menit, terowongan menjadi sangat gelap sehingga mereka hampir tidak dapat melihat jari-jari mereka, dan bau di udara menjadi sangat mencurigakan. Han Sanqian mengerutkan kening, sepertinya kita hampir sampai. Kapten kedua menjawab, kita hampir sampai, pengingat ramah, pastikan untuk menggunakan energi sejati Anda untuk melindungi tubuh Anda. Energi yin dalam pembuluh darah naga sangat kuat. Meskipun dapat menyehatkan segala sesuatu, ia juga dapat melahap segala hal. Saya belum pernah ke tempat itu secara spesifik, jadi jika terjadi sesuatu, mohon jangan salahkan saya. Han Sanqian mengangguk, dan energi sejati langsung diterapkan pada keempat orang itu. Berjalan. Setelah mengatakan itu, kelompok itu melanjutkan perjalanan lebih dalam. Dalam sekejap, semburan cahaya merah darah datang dari ujung kegelapan, dan bau yang sangat menyengat menjadi semakin kuat. Bahkan Han Sanqian merasa sangat senang ketika dia mencium bau ini, dan berharap dia akan mati di tempat. Setelah menggunakan Zen Neng Sun Qi, situasi ini akhirnya membaik. Setelah melewati ujung jalan, yang terlihat adalah sebuah gua bawah tanah yang sangat besar. Itu seperti semacam tempat berlubang yang terbentuk secara alami, sangat besar, di bawahnya ada beberapa sungai yang terjalin seperti benang melingkar. Namun dibandingkan sungai biasa, semua aliran di arus bawah ini dipenuhi darah berwarna merah cerah. Apakah ini urat naganya? Mata Su Yingxia melebar dan dia melihat ke depannya dengan sedikit ngeri. Scar juga mengatupkan giginya erat-erat dan berteriak dengan marah, apa-apaan ini, berapa banyak darah yang dibutuhkan aliran seperti itu? Berapa banyak wanita tak berdosa yang harus mati, itu sungguh keji. Han Sanqian menghitung secara kasar dan menemukan ada sekitar 12 aliran sungai di depannya. Meski tiap aliran tidak besar, namun lebarnya masih setengah meter. Kalau akan ditumpuk dengan darah manusia, memang harus begitu. Membunuh banyak orang untuk mencapai efek ini. Kapten kedua tidak berkata apa-apa, menundukkan kepalanya dan terus berjalan ke depan. Han Sanqian dan Su Yingxia saling memandang, lalu mengikuti kapten kedua lebih jauh ke dalam. Mereka berempat menyeberangi sungai yang berpotongan. Saat mereka berjalan masuk, mereka menemukan bahwa ruang di dalamnya mulai menyusut. Scar mengerutkan kening, sedikit bingung, kubilang kita akan pergi kemana? Jika kita masuk lebih jauh ke dalam, tidak akan ada jalan. Memang benar, ruang bawah tanah kecil, lebih jauh ke depan, tidak lebih dari sebuah tembok. Namun, kapten kedua tidak berhenti dan tetap memimpin mereka masuk. Kelompok itu akhirnya berhenti total di depan tembok batu. Tidak ada jalan di depan. Scar akhirnya tidak dapat menahannya lagi, biar ku beritahu,
kemana kamu akan membawa kami? Katakan saja sesuatu. Kapten kedua masih mengabaikannya dan memandang Han Sanqian. Sekarang, saya mungkin membutuhkan bantuan Anda. Han Sanqian sedikit mengernyit, apakah kamu ingin aku menghancurkan tembok batu ini? Kapten kedua mengangguk. Han Sanqian melirik Su Yingxia dan Daoskar, dan mereka segera mundur beberapa langkah dengan sadar. Kapten kedua mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu lokasi tertentu di dinding batu. Seluruh dinding batu terbuat dari bahan khusus, jadi sangat keras. Akan sangat sulit untuk mengebomnya secara paksa dengan semacam kekuatan sihir. Namun, saya mendengar dari para tetua bahwa ada kisi-kisi tersembunyi di dinding batu ini. Saya yakin lokasi ini pasti merupakan tempat jaringan rahasia berada. Han Sanqian mengangguk, meningkatkan kekuatannya dengan satu tangan, lalu menyerang ke depan dengan telapak tangan. Area ledakan segera mulai berubah menjadi merah karena suhu tinggi, dan kemudian retak. Dan saat retak, bagian lain perlahan mulai pecah seperti kaca. Bab 4533 Lautan Darah. Bah bang bang. Seluruh dinding terpisah dengan suara yang tajam, runtuh, dan akhirnya berubah menjadi debu. Mulut melingkar besar dengan diameter sekitar 2 meter terlihat di depan semua orang. Seperti yang diharapkan dari Han Sanqian, kata kapten kedua dengan kagum. Walaupun kisi-kisi tersembunyi itu pecah, namun dapat mengenai seluruh tubuh seperti kaca. Namun kisi-kisi tersembunyi itu tidak terbuat dari kertas, meskipun mudah pecah seperti sudut jendela mobil. Namun, selalu membutuhkan banyak tenaga untuk mematahkannya. Tapi di tangan Han Sanqian, itu sangat mudah. Masuk. Han Sanqian tidak banyak bicara, apalagi kisi-kisi yang tersembunyi. Sekalipun itu adalah tembok tembaga dan tembok besi, Han Sanqian masih punya cara untuk memecahnya menjadi beberapa bagian. Itu adalah hal yang sangat kecil sehingga tidak layak untuk disebutkan. Sekelompok 4 orang melewati dinding batu lagi dan menuju ke dalam. Bagian dalam tembok batu sangat sempit, bahkan tidak ada jalan sama sekali, hanya ada celah yang hampir tidak bisa dilewati oleh satu orang. Orang yang relatif kuat seperti Daoskar harus membalikkan tubuhnya hampir seluruhnya, secara paksa mengecilkan perutnya dan melewatinya dengan gesekan. Sialan. Pemimpin aliansi, bukannya aku bias terhadap bajingan ini, hanya saja bajingan ini benar-benar tidak terlihat seperti orang baik. Jalan macam apa yang dilalui bajingan ini? Aku ingin tahu apakah orang ini membawa kita ke dalam jebakan. Meskipun kamu selalu mengatakan bahwa kamu harus dapat dipercaya ketika mempekerjakan orang, tapi cara orang ini memimpin sungguh aneh. Scar terus mengoceh, tapi Han Sanqian tidak marah, lagi pula, mendengarkan dia berbicara dalam suasana yang membosankan sebenarnya adalah trik bumbu yang sangat bagus. Tiba-tiba, saat Scar ingin melanjutkan membaca, semua orang di depan tiba-tiba berhenti. Scar sangat tertekan dan berhenti di depan. Soalnya, kami benar-benar menemui jalan buntu. Dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak mempunyai niat baik. Memikirkan hal ini, dia menjulurkan kepalanya sekuat tenaga, mencoba meraih ke samping Han Sanqian dan berbicara. Namun, ketika dia baru saja menjulurkan kepalanya, dia terkejut menemukan bahwa mulut sempit di depannya tiba-tiba berakhir, dan apa yang muncul di depan semua orang adalah tanah yang sangat terbuka. Saking besarnya, jika Anda melihatnya, Anda hampir tidak dapat menyentuh sisi-sisinya. Namun yang paling mengejutkan bukanlah ukurannya, melainkan di tengahnya, sebuah kolam besar terhampar dengan tenang. Tetapi, meski kolamnya sepi, namun kandungan yang ada di dalamnya cukup membuat semua orang tak bisa tenang. Sebuah genangan darah, melihat sekeliling, tempat itu hanyalah lautan darah yang sangat besar. Satu sisi kolam, nyaris tak berujung. Di sini, kita tidak boleh memanggilnya blood pool. Sebaliknya, itu seharusnya menjadi lautan darah. Dia benar-benar tak terbatas dan sebesar laut. Aku, sial. Scar tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Jika Blood Creek sebelumnya masih membuat orang menghela nafas dan marah, berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk menciptakan keributan seperti itu. Jadi sekarang, lautan darah akan sepenuhnya menghentikan orang dari keraguan seperti itu.
Karena jelas sekali jumlah darah dan air di sini telah mencapai tingkat yang tidak perlu dan tak terhitung. Mengerikan, terlalu menakutkan. Seluruh udara dipenuhi bau darah. Kuat dan pedas. Sial, bajingan, ini hanya bajingan. Darah yang begitu luas, ini. Pasti berapa banyak orang yang mati, berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk membuatnya terlihat seperti ini. Scar kaget, tapi juga dipenuhi amarah yang tak tertandingi. Meskipun kita tidak tahu berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk membuat kumpulan darah seperti itu, satu hal yang pasti, jumlah orang di dalamnya sangatlah menakutkan. Jika tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Han Sanqian dan Su Yingxia tidak berbicara, hati mereka terkejut dan marah seperti halnya Scar. Namun pasangan mereka lebih merupakan orang yang rasional. Mereka tahu betul di dalam hati siapa dalang sebenarnya di balik layar. Bagaimana kita bisa benar-benar mengatasi sumber segala kejahatan saat ini? Memikirkan hal ini, Han Sanqian langsung mengambil pedang giok di tangannya, dan energi yang besar yang membawa api langit membungkusnya dengan erat, membuat pedang giok saat ini terlihat seperti pedang api. Sangat ganas. Namun saat Han Sanqian hendak mengambil tindakan, tiba-tiba, kapten kedua di samping mengulurkan tangan dan meraih Han Sanqian. Han Sanqian sedikit mengernyit, ada apa? Bab 4534 Penghalang Darah. Jangan bertindak sia-sia, kapten kedua menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menunjuk ke lautan darah, lalu meraih sebuah batu di tanah dengan tangannya yang lain dan melemparkannya langsung ke arah lautan darah. Pada awalnya, semuanya berfungsi dengan baik. Tidak ada perubahan lintasan dan kecepatan penerbangan. Namun saat semakin mendekati laut darah, kecepatan terbang batu tersebut menjadi semakin lambat, bahkan akhirnya terbang langsung ke udara tanpa bergerak. Detik berikutnya, genangan darah yang awalnya tenang mulai menggelembungkan darah. Gur! Seluruh lautan darah itu seperti air mendidih, dengan gelembung darah yang naik dan turun satu demi satu. Bentak! Batu di udara tiba-tiba pecah dan berubah menjadi bubuk. Sial! Scar tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jelas tidak terjadi apa-apa, tapi saya tidak tahu kenapa batunya jatuh seperti ini. Su Yingxia memandang kapten kedua dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Kapten kedua memandangi lautan darah, pembuluh darah naga ada di dasar lautan darah. Tetapi seluruh lautan darah tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika tidak, meskipun kami memiliki rencana dan penempatan terperinci untuk Anda, tidak mungkin seluruh pasukan dikirim tanpa meninggalkan orang-orang untuk mempertahankan kota. Han Sanqian mengangguk, maksudmu lautan darah ini masih memiliki kemampuan untuk melawan, kan? Kapten kedua menjawab, lautan darah sangat gelap dan jahat, tentu saja sangat kuat. Justru karena laut darah cukup kuat sehingga kita tidak terlalu ketat di sini. Jika kamu ingin menghancurkan pembuluh darah naga, kamu harus berhati-hati. Untuk bisa menempatkan benda sepenting itu di sini tanpa penjagaan yang ketat, terlihat jelas bahwa lawan sangat percaya diri dengan kekuatan Blood Sea. Namun, Han Sanqian tidak takut. Tinggal jauh dari saya. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian langsung membawa energi hitam yang kuat dari tubuhnya dan terbang menuju seluruh lautan darah dalam sekejap. Itu hampir sama dengan batu. Meskipun Han Sanqian sangat energik dan memiliki energi hitam yang sangat kuat, ketika dia mencapai tepi lautan darah, masih ada aura yang sangat kuat yang menghalanginya secara langsung. Merasakan aura seram dan aneh, Han Sanqian tersenyum dingin. Detik berikutnya, tiba-tiba ada gerakan di tangannya. Aura yang sama kuatnya tiba-tiba langsung menghantam bagian depan. Ledakan. Setelah pemboman Han Sanqian, penghalang besar muncul di tepi lautan darah di mana tidak ada apa-apa di depannya. Dan keberadaannya lah yang menghalangi Han Sanqian untuk bergerak maju. Saat ini, setelah menghadapi kekuatan Han Sanqian, kedua belah pihak bertarung dengan panik. Dan di tanah, geng bayangan hitam tidak melakukan apa-apa dan menyaksikan pelecehan beruang kutub di kolom kelima. Setelah beberapa menit perlawanan terakhir, seluruh pasukan beruang kutub tumbang. Banyak dari mereka tewas, terluka, dan efektivitas tempur mereka hampir hilang seluruhnya. Oleh karena itu, yang tersisa hanyalah ditangkap atau dibantai.
Seluruh pemandangan berlumuran darah dan mayat berserakan di lapangan, terlihat sangat berdarah dan kejam. Tetua, para pecundang itu pada dasarnya gulung tikar. Sepertinya pertunjukan bagus kita berikutnya akan segera dipentaskan. Bayangan hitam itu mengangguk, sangat gembira. Bagaimana situasi di utara kota? Pergerakan di utara kota jelas menjadi lebih kecil. Menurut intelijen, binatang raksasa itu mulai menjadi lebih kecil saat ia bertarung. Seharusnya monster raksasa itu mulai tidak mampu menahannya, dan ia masih bertahan. Namun, mungkin masih perlu sedikit waktu untuk menghancurkan monster raksasa itu sepenuhnya. Bayangan hitam itu melambaikan tangannya, jangan khawatir. Di kastil iblis ini, selama mereka tidak bisa keluar, sebenarnya itu tidak masalah bagiku. Bagaimanapun, hasil akhir mereka sama, mereka hanya bisa mati. Selama mereka dapat sepenuhnya menghentikan konspirasi Han San Qian untuk meninggalkan kota, tidak apa-apa. Beberapa bawahan tertawa ketika mendengar ini. Tetua, sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan, dan konspirasi Han San Qian telah hancur. Sekarang kita hanya mencoba menangkap kura-kura di dalam toples, dan kita harus yakin akan kemenangan. Ya, Tetua, Han San Qian telah kehilangan segalanya sekarang, apalagi yang bisa dia lakukan. Ayo bersiap-siap dan tonton pertunjukannya. Sekelompok orang sangat senang, dan bayangan hitam itu mengangguk berulang kali, tetapi ketika dia hendak berbicara lagi, tiba-tiba, dia dengan jelas merasakan tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan dadanya tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk. Sebelum dia sempat bereaksi, tenggorokannya tiba-tiba terasa panas lagi. Engah. Aliran cairan hitam keluar dari mulutnya di tempat, dan tubuh semua bawahan di sekitarnya juga langsung terlihat kosong. Bab 4535 Penyu Darah. Meski semuanya dengan cepat pulih, semua orang yang hadir tidak lagi tertawa bahagia seperti sebelumnya. Saat ini, mereka semua tampak ketakutan. Karena barusan, mereka tidak hanya merasakan energi di tubuhnya terkuras, tapi yang terpenting, bahkan tubuhnya pun merasakan trauma. Apa yang terjadi? Astaga, apa yang terjadi tadi? Iya, kenapa tubuh kita? Tiba-tiba, sekelompok orang saling memandang, dengan ketakutan yang besar menyelimuti hati mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang saat menghadapi kematian, termasuk mereka. Bayangan hitam itu kehilangan senyumannya dan menatap dingin ke lengannya yang berubah warna. Ia tahu betul bahwa ada yang tidak beres dengan nafas batin mereka, sehingga tubuh mereka kini mulai terlihat tidak stabil. Dan hanya ada satu hal yang berhubungan dengan nafas batin mereka. Pembuluh darah naga. Dia mengangkat kepalanya dengan tajam. Pembuluh darah naga. Elder, apa maksudmu dengan ini? Apakah ada yang salah dengan pembuluh darah naga kita? Ya, itu urat naganya. Ada yang salah dengan urat naganya. Aura kita melemah. Sekelompok orang akhirnya bereaksi pada pertemuan tersebut, bukan karena hal lain, melainkan karena ada masalah dengan tubuh aslinya sendiri. Tapi, seharusnya tidak begitu. Bukankah tim kedua di sana berada di penjara bawah tanah ini sekarang? Dengan mereka yang menjaganya, seharusnya tidak ada masalah dengan Dragon Vein. Mungkinkah kolom kedua menghadapi lawan yang sulit? Maksudku, seseorang memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri, dan berlari sampai ke pembuluh darah naga, menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah naga. Sama sekali tidak mungkin, apalagi mereka tidak mungkin menemukan pintu masuk ke pembuluh darah naga. Bahkan jika mereka menemukannya, tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos serangan lautan darah dengan kekuatan mereka. Ya, sekelompok orang bingung. Tidak. Tetua itu tiba-tiba berkata dengan dingin, bagaimana jika orang ini adalah Han San Qian? Han San Qian. Bukankah Han San Qian bersiap untuk menyerang utara kota? Bagaimana dia bisa lari ke kota naga bawah tanah? Pria yang baru saja dipuji berdiri dan berkata, Elder, ini tidak mungkin. Tidak mungkin ibumu, bentak. Bayangan itu berteriak keras dan menamparkan wajah pria itu. Sialan, jika bukan karena Han San Qian, siapa yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan pembuluh darah naga? Dasar bajingan, kamu masih berdebat denganku di sini.
Hanya Han San Qian yang dapat memberikan pengaruh besar pada Dragon Vein. Oleh karena itu, semuanya hanya berarti bahwa semua spekulasi mereka sebelumnya hanyalah lelucon. Han San Qian sama sekali tidak mencoba untuk keluar dari pengepungan. Dia sengaja berpura-pura keluar dari pengepungan, tapi sebenarnya dia memikat kita untuk mengambil umpan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghancurkan pembuluh darah naga kita. Di tengah kerumunan, bawahan yang selalu tenang itu akhirnya mampu melepaskan emosinya yang tertahan, teriakku keras-keras. Dari awal hingga akhir, dia mengkhawatirkan kemungkinan ini, namun sayangnya, tidak ada yang mau mempercayainya. Faktanya, yang dia dapatkan hanyalah lebih banyak cemoohan. Sekarang, semuanya akhirnya beres. Dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya dengan ganas. Ya, itu benar. Penatua itu juga menghela nafas, tidak ada berita tentang kolom kedua. Bukan karena sesuatu terjadi pada mereka, tetapi mereka menghadapi musuh yang kuat seperti Han San Qian. Mereka semua harus dimusnahkan. Dengan kata lain, masih ada 1 atau 2 orang tersisa. Dan kedua orang inilah yang mengkhianati lokasi urat naga kita. Jika tebakanku benar, kemungkinan besar orang ini adalah kapten kolom kedua. Ketika hal ini diluruskan, semuanya menjadi jelas. Semuanya bisa dijelaskan. Yang lebih tua itu bijaksana, bawahan yang tenang itu setuju. Seseorang, singkirkan omong kosong ini dariku. Sialan, kau merusak rencanaku. Sialan, ya. Bawahan yang sangat bangga sebelumnya dengan cepat ditangkap dalam keadaan panik. Kunci dia untukku dulu, dan aku akan menghukumnya perlahan nanti. Untuk saat ini, semua orang harus bertarung melawan Nadi Naga bersamaku. Bab 4536 penghalangnya rusak. Ya, lewati perintahku. Kolom ketiga dan keempat segera ditarik kembali, hanya menyisakan kolom pertama untuk terus bertarung melawan monster, tapi mereka juga harus mengevakuasiku secara perlahan pada saat yang sama, dan mendukung ruang bawah tanah sebanyak mungkin. Sedangkan untuk kolom kelima, para narapidana akan ditahan sementara, dan seluruh tim akan segera berangkat bersama kami. Ya. Elder, saya bersedia menerima pujian atas kejahatan saya, dan, tolong beri saya kesempatan, Penatua. Pria sombong tadi penuh ketakutan. Sial, kepura-puraan sesaat bisa menyebabkan bencana seperti itu. Dia menyesalinya, dia tidak boleh banyak bicara, dia tidak boleh pamer. Awalnya saya mengira hanya 1 atau 2 kata lagi yang akan membawa saya ke puncak hidup saya. Siapa sangka saya akan mencapai puncak untuk sementara, namun sebelum saya bisa mendapatkan pahala, saya terjatuh ke dalam jurang. Terlebih lagi, saya masih belum bisa memanjatnya. Omong-omong, itu semua salah Han San Qian. Tidak bisakah kamu menerobos dengan benar? Kenapa? Kenapa kita harus melakukan serangan balik? Kamu. Penatua itu kembali menatap pria itu, kamu sangat hebat, beraninya aku memanfaatkanmu. Apakah aku layak memanfaatkanmu? Anda hanya perlu berpikir ringan untuk menyusun strategi dan menang ribuan mil jauhnya. Anda hanyalah teladan bagi generasi kita. Apakah orang hebat seperti itu masih perlu dihukum? Mendengar ini, pria itu tidak tahan lagi dan berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Tetua, saya salah. Saya tidak akan pernah berani berbicara lagi, tidak akan pernah lagi. Wajah orang tua itu menjadi dingin, sebagai orang kepercayaan saya, tentu saja Anda dapat menyampaikan pendapat apapun. Saya tidak perlu meminta Anda untuk selalu benar. Tapi kamu salah besar, dan konsekuensinya sangat keterlaluan hingga benar-benar menggelikan. Jika aku tidak membunuhmu, akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Aku akan menyiksamu perlahan. Setelah selesai berbicara, tetua itu memandang semua orang dan berkata, ikuti saya. Ya. Sekelompok orang, dipimpin oleh bayangan hitam, bergegas menuju kota bawah tanah dengan cepat. Bawahan lain juga mengumpulkan tim mereka saat ini, dan ketiga pasukan mengikuti dari belakang. Pada saat ini, pembuluh darah naga sedang berada. Han San Qian masih berhadapan dengan penghalang besar. Energi hitam muncul di tubuh Han San Qian,
dan sesaat dia seperti iblis yang datang ke dunia. Penghalang juga mulai berubah dari transparan menjadi merah darah selama konfrontasi. Di lautan darah yang tenang, darah melonjak dengan liar, dan meriam udara mengembun dengan hebat, lalu meledak, seperti ledakan cairan panas membara. Bah bang bang. Di penghalang, semburan suara seperti sengatan listrik terdengar satu demi satu. Han Sanqian, kita harus cepat. Pembuluh darah naga sangat sensitif terhadap kita. Jika kamu menyentuh penghalang saja, mereka semua akan langsung merasakannya. Jadi, jika tebakanku benar, mereka seharusnya sudah bergegas menuju kita. Ini dia kami datang. Kapten kedua berkata dengan lembut. Ketika Daoskar dan Su Yingxia mendengar ini, mereka merasa cemas. Namun, mereka berdua tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu betul bahwa Han Sanqian tidak perlu terburu-buru saat ini. Han Sanqian meminumnya dengan lembut dan tiba-tiba meningkatkan kekuatan di tangannya. Tentu saja, dia tidak tiba-tiba mengerahkan kekuatan karena desakan kapten kedua. Dia tahu sejak awal bahwa pihak lain akan segera datang untuk mendukung. Ini bahkan tidak memerlukan banyak urat naga untuk membuatnya bergerak, tetapi logika normal. Alasan mengapa dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya sekarang sangat sederhana. Han Sanqian telah bertarung dan meraba-raba penghalang sebelumnya. Ketika konfrontasi mencapai puncaknya, Han Sanqian tahu bahwa kesempatan telah tiba. Seperti halnya setrika panas membara, begitu suhunya mencapai maksimum, Anda hanya perlu menyentuhnya sedikit saja, dan potongan besi tersebut akan langsung meleleh. Hal yang sama berlaku untuk penghalang di depan Anda. Ledakan. Kekuatan Han Sanqian yang sangat kuat meledak seketika, dan energi hitam besar memenuhi langit dan menghantam penghalang. Bang bang bang. Hampir pada saat energi hitam mengalir masuk, seluruh penghalang tiba-tiba hancur. Semuanya berantakan. Hancur. Sebuah cibiran muncul di sudut bibir Han Sanqian, dan dia tahu bahwa ini pasti mungkin. Rusak, rusak. Kapten kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak karena terkejut. Dia tahu betul betapa kuatnya penghalang ini, tetapi fakta bahwa benda kuat seperti itu ditembus oleh Han Sanqian yang membuatnya percaya bahwa urat naga yang patah bukanlah sebuah khayalan. Setidaknya taruhannya tidak gagal. Han Sanqian tidak berhenti sama sekali. Dia mempercepat dan bergegas masuk. Bab 4537 Penyu Darah tiba. Gulu, gulu, gulu. Hampir pada saat Han Sanqian menyerbu ke dalam penghalang, gelembung darah di lautan darah menjadi lebih sering. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh lautan darah langsung meledak, dan lautan darah yang sangat besar mengalir keluar, menyebar langsung ke Han Sanqian. Apa? Penyu darah. Saat melihat benda itu, kapten kedua berteriak panik. Hampir terlihat kengerian di wajahnya. Penyu darah. Su Yingxia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cepat ketika dia melihat reaksi kapten kedua terlalu ngeri dan besar. Jadi bagaimana dengan penyu darah? Bukankah kamu punya naga di sana sebelumnya? Sial, kita sudah memecahkan seekor naga, kenapa kita takut pada kura-kura? Lagi pula, istri kita yang merawat naga itu, dan pemimpin aliansi kita lebih baik dari istri. Ada banyak yang kuat, dan yang satu akan bertambah dan berkurang, jadi tunggu saja kabar baik di game ini. Kata Scar dengan nada menghina. Han Sanqian baru saja menghancurkan penghalang secara langsung, yang membuat Scar, yang sudah sangat mengagumi Han Sanqian, merasa lebih percaya diri sekarang. Dia secara alami mencibir pernyataan dan ketakutan kapten kedua. Kapten kedua menggelengkan kepalanya dan memandang Scar dengan gugup dan tak berdaya, bukan itu yang kamu pikirkan. Naga tersembunyi hanyalah roh naga yang dipanggil oleh para tetua kita. Ia tidak memiliki entitas sama sekali, sama seperti tubuh bagian atas seseorang adalah sebuah properti. Ia tidak memiliki kekuatan tubuh yang nyata, dan relatif lemah setelah dipatahkan oleh seseorang. Pertahanan akan hilang dengan cepat. Jadi, selama kamu bertemu dengan master yang benar-benar kuat, naga tersembunyi tidak berarti banyak. Tetapi penyu darah berbeda. Ini adalah tubuh aslinya, dan sangat kuat. Scar ingin membantah, tapi Su Yingxia telah menghentikannya terlebih dahulu. Dia pernah bermain melawan Hidden Dragon,
dan tentu saja dia mengetahui kekuatan dan situasi dasar Hidden Dragon dengan sangat baik. Pada awalnya, alasan mengapa dia tahu bahwa naga tersembunyi tidak yakin justru karena dia menemukan selama pertarungan bahwa naga tersembunyi itu tidak nyata. Oleh karena itu, diusulkan taruhan untuk bertanding lagi. Dia tahu bahwa naga tersembunyi pasti akan setuju. Tapi sekarang Kapten kedua mengatakan bahwa penyu darah adalah sebuah entitas, arti dari masalah ini menjadi sangat berbeda. Saya ingin bertanya, dibandingkan dengan penyu darah atau naga tersembunyi, mana yang lebih kuat? Kata Su Yingxia, naga adalah kepala dari segalanya. Apakah Anda masih perlu bertanya? Nyonya, Selaskar. Tidak. Kapten kedua menggelengkan kepalanya, kami tidak memahaminya seperti itu. Lautan darah adalah jimat terakhir dari pembuluh darah naga, dan seluruh lautan darah juga sangat aneh dan selalu berubah. Jika seseorang mendekati lautan darah, monster pertahanan akan segera muncul dari lautan darah. Ada 72 jenis monster, yang masing-masing sangat kuat dan ganas. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan tubuhnya sendiri, tetapi yang lebih penting, mereka telah lama direndam dalam lautan darah. Mereka memiliki kekuatan sihir yang kuat dan memiliki urat naga sebagai pendukung energi. Kekuatan mereka bahkan lebih jauh lagi. Namun, meski begitu, ada kategori besar di antara 72 monster. Total ada 3 kategori, yaitu kategori A, kategori C, dan kategori C. Di antaranya, monster di kategori A adalah monster terkuat. Mereka sangat ganas, buas, dan mendominasi. Penatua pernah berkata bahwa monster kelas A manapun jauh lebih unggul daripada jiwa naga tersembunyi di luar. Ia bahkan bisa sekuat setidaknya 4 jiwa naga tersembunyi. Su Yingxia mengerutkan kening, dan dia tidak bisa menahan keringat dingin untuk Han San Qian, penyu darah adalah monster kategori A, kan? Dibandingkan dengan kekuatan gabungan dari 4 jiwa naga tersembunyi, Su Yingxia, sebagai seseorang yang pernah bertarung melawan 1 jiwa naga tersembunyi, pasti tahu betapa kuatnya kekuatan ini. Anda tahu, dengan kekuatannya, dia hampir tidak bisa melawan salah satu dari mereka dengan hampir seluruh tubuhnya. Dan jika Han San Qian harus menghadapi 4 orang sekaligus, bahkan jika Han San Qian benar-benar kuat, dia harus melepaskannya. Orang-orang mengkhawatirkannya. Tidak. Kapten kedua menggelengkan kepalanya lagi dan menatap Su Yingxia, penyu darah tidak termasuk monster kategori A. Mendengar ini, Su Yingxia tidak bisa menahan nafas lega, dan Scar, yang awalnya sedikit gugup, tidak bisa menahan tawa. Sial, kamu baru saja selesai membicarakannya dalam satu tarikan napas. Kamu hanya membuatku takut. Jika itu bukan kategori A, bukankah kategori B dan kategori C mudah ditangkap oleh pemimpin aliansi kita? Kapten kedua tidak santai sama sekali, dan menatap tajam ke arah Scar, penyu darah tidak termasuk dalam kategori B dan C, apa yang membuat kamu begitu senang? Bab 4538, semoga sukses. Apa? Mendengar ini, tidak hanya Scar yang dimarahi, terdiam beberapa saat, tapi Su Yingxia di samping juga terlihat bingung. Tidak masuk kategori B dan C, juga tidak masuk kategori A. Jadi apa ini? Apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah penyu darah itu muncul dengan sendirinya? Scar mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Su Yingxia juga mengangguk pelan, ya, bukankah kamu menyebutkan 72 monster itu? Kenapa? Kapten kedua menggelengkan kepalanya, penyu darah hanyalah keberadaan yang sangat istimewa. Mungkin lebih mudah bagi Anda untuk memahaminya. 72 adalah 72 individu, tetapi mereka juga merupakan satu kesatuan. Dengan kata lain, penyu darah adalah sintesis dari 72 monster. Kompleks 72 monster. Su Yingxia membuka matanya lebar-lebar dan menatap kapten kedua dengan tidak percaya. Scar bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak tahu harus berkata apa, pikirannya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa maksudnya ini? Su Yingxia bertanya dengan cemas. Sambil menghela nafas, kapten kedua menggelengkan kepalanya, ini secara harfiah berarti 72 monster bergabung bersama untuk menciptakan monster seperti Blood Turtle. Sebenarnya, secara teori seharusnya tidak demikian.
Penyu darah hampir merupakan makhluk yang paling sesat, tetapi karena mereka sangat sesat, kemungkinan kemunculannya sangat kecil sehingga hampir dapat diabaikan. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa Han San Qian beruntung atau tidak. Dia bisa memenangkan hadiah setinggi itu. Su Yingxia terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan. Sebelumnya, dia berpikir meskipun Han San Qian bertemu dengan kategori A, itu akan sangat sulit. Apa yang tidak saya duga adalah penyu darah ini turun lebih keras lagi. Ini secara langsung menggandakan tingkat kesulitan yang sudah sangat tinggi beberapa kali lipat. Ini tidak bisa dikatakan konyol, ini hanya luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Su Yingxia benar-benar cemas. Tidak peduli seberapa kuat Han San Qian, tapi jika dia menghadapi musuh yang begitu menakutkan, Su Yingxia tidak akan pernah bisa bersantai. Banyak sekali hal yang tidak diketahui di dunia ini, seperti kata pepatah, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Kapten kedua menghela nafas, saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya punya dua pilihan. Entah langsung kalahkan penyu darah dan hancurkan pembuluh darah naga. Secara alami, semua krisis akan teratasi. Baik, mundur dari lautan darah. Meskipun penyu darah sangat kuat, dengan keterampilan Han San Qian, mundur bukanlah masalah besar. Tetapi kamu juga tahu bahwa sesepuh telah membawa orang ke sini. Pada saat itu, kemungkinan besar Han San Qian tidak punya jalan keluar. Di permukaan, tampaknya ada dua situasi, tetapi setelah identifikasi yang cermat dan pemikiran yang cermat, tampaknya Han San Qian tidak punya cara lain selain mematahkan penyu darah dan mematahkan urat naga. Su Yingxia mengetahui hasil ini dengan sangat baik. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu betul pilihan apa yang akan diambil Han San Qian. Bahkan bagi saya sendiri, saya khawatir sangat mustahil untuk melihat ke belakang. Mustahil bagi siapapun untuk berhasil keluar bersama mereka dikelilingi oleh begitu banyak pria berbaju hitam, dan bahkan jika mereka berhasil, apa yang harus dilakukan oleh wanita tak berdosa itu? Apa yang harus dilakukan oleh penduduk kastil iblis dan legiun beruang kutub? Han San Qian dan Su Yingxia akan mati. Orang-orang itu juga akan mati. Segalanya hanya akan menjadi lebih buruk. Aku akan pergi membantunya, Su Yingxia mengambil keputusan. Karena tidak ada pilihan lain, pilihannya sederhana. Hidup dan mati bersama suamimu. Tidak. Kapten kedua buru-buru berdiri di depan Su Yingxia. Mengapa? Lautan darah belum padam. Setiap tambahan orang akan menciptakan peluang baru. Dengan kata lain, jika Anda bergabung secara paksa, monster lain akan muncul di lautan darah. Jika Anda beruntung, kamu hanyalah monster kategori C. Itu masih bisa membantunya sedikit. Tapi jika tidak bagus, sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Jika itu kategori B, itu mungkin tidak membantu, tetapi kategori A hanya menambah penghinaan terhadap Han San Qian. Jika kedua pasangan tidak beruntung, penyu darah lainnya akan muncul. Saat ini, Han San Qian mungkin tidak perlu bermain lagi, dan menunggu mati mungkin menjadi satu-satunya pilihan. Memikirkan hal ini, Su Yingxia hampir menangis. Itu jelas sangat berbahaya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu, dia hanya bisa menonton tanpa daya. 3000. Bab 4539, Kekuatan Penyu Darah. Banyak hal yang ingin Su Yingxia katakan kepada Han San Qian, tapi pada akhirnya, dia hanya bisa mengubahnya menjadi dua kata, ayo. Dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin, di dalam hatinya saat ini, dua kata ini mewakili kegigihannya dan kepercayaan serta dorongannya kepada Han San Qian. Di atas lautan darah, Han San Qian mengerutkan kening. Meskipun ketika penyu darah tiba-tiba keluar dari lautan darah, dia sudah merasakan ada yang tidak beres dan berbalik ke samping untuk menghindar. Namun detik berikutnya, penyu darah dengan cepat berbalik dan membunuh Han San Qian. Setelah Han San Qian melarikan diri lagi, orang ini langsung bergegas ke lautan darah dan tidak pernah muncul lagi. Han San Qian tidak berani gegabah sama sekali, intuisinya dan aura monster itu memberitahu Han San Qian bahwa pria di depannya sangat menakutkan.
Semakin tenang lautan darah, semakin besar bahayanya. Sementara Han San Qian menatap laut, dia diam-diam terbang lebih tinggi. Pada saat yang sama, energi hitam di tubuhnya mulai menyebar dengan ganas. Jika terjadi kesalahan, Han San Qian dapat menghindar dan bertahan tepat waktu. Mengaum. Tiba-tiba, di lautan darah yang tenang, penyu darah kembali keluar dari laut, dan tubuh besarnya bergegas menuju Han San Qian dengan kecepatan yang sangat cepat. Api langit. Dengan minuman ringan, api langit langsung menempel pada pedang giok dan membunuh penyu darah. Secara logika, Han San Qian seharusnya bertahan lagi hanya untuk berhati-hati. Lagi pula, dia tidak mengetahui kekuatan musuh, dan ada lautan darah yang menutupinya. Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk mengetahui intinya. Tapi Han San Qian tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Dia tahu dia harus menyelesaikan masalahnya secepat mungkin. Sikat. Api surgawi adalah milik Yang, dan Han San Qian juga digerakkan oleh energi Yang. Secara logika, api ini seharusnya sangat efektif dalam menangani hal-hal yang sangat yin dan jahat. Namun yang membuat Han San Qian sangat terkejut adalah ketika Tian Huo yang selalu tak terkalahkan menyerang lawan membuka mulutnya dan menelannya seluruhnya. Ini, Han San Qian tercengang. Su Yingxia juga tercengang. Kekuatan macam apa ini? Menghadapi serangan Han San Qian, berapa banyak orang yang harus menghindari keunggulannya. Tapi orang ini tidak menghindarinya, bahkan pembelaannya terlihat begitu ceroboh. Yang pasti, serangan Han San Qian hanyalah mainan di depannya. Saat mereka tertegun, mulut penyu darah itu bergerak sedikit, seolah sedang mengunyah pedang giok sebagai tongkat geraham. Engah. Dia memuntahkan pedangnya dengan keras, dan pedang giok itu segera membawa angin merah besar dan menyerang Han San Qian ke arah yang berlawanan. Sikat. Pedang giok menusuk langsung dari sisi Han San Qian dan terbang langsung ke langit. Detik berikutnya, angin merah tiba-tiba menerpa wajahnya. Han San Qian tiba-tiba merasakan bau amis yang menyengat hingga hampir membuat matanya berkaca-kaca. Namun hal yang paling menakutkan bukanlah ini, melainkan angin jahat ini juga memiliki daya dorong yang sangat kuat dan daya korosif, untuk berjaga-jaga jika hendak bertiup kencang. Han San Qian sepenuhnya dianeksasi. Han San Qian langsung menggunakan energi hitam untuk melawan. Energi hitam dan energi merah suram bersaing di udara. 3000, hati-hati, teriak Su Yingxia mendesak. Hampir di saat yang sama, penyu darah bergegas menuju Han San Qian. Ups, Han San Qian mengerutkan kening. Dia ingin menghindarinya, tapi jelas sudah terlambat. Dia mengaktifkan keterampilan mentalnya dan menyelesaikan penghindaran yang mustahil pada batasnya. Namun, itu hampir sama seperti terakhir kali. Sebelum dia bisa mengambil nafas, lawan sudah berbalik lagi dan menerkam ke arahnya dari atas ke bawah. Dia baru saja menyelesaikan penghindaran terakhirnya, dan sekarang mustahil bagi Han San Qian untuk mengulangi trik penghindaran yang sama. Oleh karena itu, bagi Han San Qian saat ini hampir tidak ada pilihan. Selain konfrontasi langsung dalam garis lurus, apalagi yang bisa dia lakukan? Karena aku tidak punya pilihan, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Han San Qian segera melepaskan gagasan untuk melawan, mengertakkan gigi, dan seluruh tubuhnya penuh energi. Dengan energi hitam yang menyelimuti secara gila-gilaan, Han San Qian langsung mengeluarkan kapak pangu. Bab 4540 Pertempuran Berdarah. Hancurkan untukku. Han San Qian berteriak dengan marah, mengangkat kapak pangu dengan kedua tangannya, dan menebas langsung ke arah penyu darah. Blood Turtle juga datang dengan keras, menghadap pangu aks tanpa sedikit pun keraguan, dan menyerang secara langsung. Kedua belah pihak seperti dua ekor lembu jantan liar, tidak ada yang mengalah, hanya satu kata, lakukanlah. Ledakan. Keduanya bertemu seketika, dengan lampu hijau kapak pangu bercampur dengan energi hitam di sekujur tubuh Han San Qian lalu bercampur dengan energi darah di sekujur tubuh penyu darah. Untuk sesaat, mereka benar-benar saling berhadapan dan terpancar satu sama lain. Kecemerlangannya sangat menyilaukan, membombardir sekeliling dengan sisa kekuatan. Su Yingxia dan yang lainnya langsung terlempar ke tanah, dan Scar, tingkat kultivasi terendah,
langsung terlempar oleh aura, dan kemudian membentur dinding dengan keras sebelum berhenti. Gua bawah tanah terus berguncang karena hantaman keras tersebut, dan bebatuan berjatuhan terus-menerus. Su Yingxia sama sekali tidak peduli dengan lukanya, dan menatap Han Sanqian di langit. Merusak. Wow! Kapak Pangu langsung menembus perisai energi darah di depan penyu darah, dan jatuh dengan gila-gilaan. Berhasil. Scar pun bangkit dari tanah dan sangat gembira melihat Han Sanqian mengalahkan musuh. Bilah kapaknya menembus dan langsung menuju ke kepala penyu darah. Melihatnya semakin dekat, Han Sanqian tidak berani gegabah sama sekali. Di saat kritis seperti ini, Han Sanqian harus lebih berhati-hati. Kapak raksasa itu ganas dan bisa langsung dipatahkan. Lampu merah pecah, dan kapak berada di depan kepala penyu darah. Yang membingungkan Han Sanqian adalah, dengan bencana yang mendekat, penyu darah tidak bersembunyi begitu saja. Sebaliknya, ada sedikit rasa dingin di matanya. Apa artinya? Setidaknya harusnya terasa sedikit ketakutan, bukan? Intuisi memberitahu Han Sanqian bahwa situasinya mungkin tidak tepat. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, meskipun itu salah, dia hanya bisa gigit jari dan tetap memotongnya. Ledakan. Kapak Pangu yang besar tenggelam langsung ke kepala penyu darah dengan momentumnya yang super dahsyat. Cantik. Scar melambaikan tangannya dengan penuh semangat, menari dengan gembira. Su Yingxia juga memiliki sedikit senyuman dan kelegaan di wajahnya. Meskipun dia khawatir apakah Han Sanqian akan berada dalam bahaya, dia merasa lega ketika Han Sanqian membuat keputusan. Apa? Tetapi hanya Han Sanqian, orang yang terlibat, yang mengetahui bahwa situasinya sepenuhnya salah. Masuk akal jika kapak ini diturunkan, apalagi menebang benda sebesar itu, meskipun langsung menebang semangka, ia akan terasa kuat. Namun ketika kapak ditabuh, tidak ada rasa kekuatan penghancur sama sekali, seperti kapak yang ditancapkan ke dalam air. Tidak. Tepatnya, itu harusnya udara. Ups. Indera penciumannya yang tajam segera memberitahu Han Sanqian bahwa dia sepertinya telah jatuh ke dalam jebakan. Tapi tepat ketika Han Sanqian hendak mengambil kembali kekuatannya dan segera bertahan. Kepala penyu darah, yang dipotong menjadi dua oleh kapak raksasa, berubah menjadi darah di udara dalam sekejap. Darah di kedua sisi berubah bentuk di udara, melahirkan dua binatang raksasa. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan bergegas menuju Han Sanqian. Ah! Seru Su Yingxia. Detik berikutnya, kedua binatang raksasa itu menyerang langsung dari kedua sisi. Ledakan. Kedua kekuatan itu langsung menyerang Han Sanqian. Saat itu, Han Sanqian merasa seperti dicubit keras oleh dua gunung raksasa, tulang-tulang di tubuhnya hampir patah, dan organ dalamnya juga hancur dalam sekejap. Bergantung pada dia mengutuk kesakitan. Jika Han Sanqian tidak menyadari ada sesuatu yang salah ketika dia memasuki kapak, dan buru-buru mengaktifkan energi di tubuhnya, meskipun energi ini tidak mendukung perisai energi Han Sanqian pada waktunya, dua artefak pertahanan utama di miliknya tubuh akan tapi dia sudah siap sepenuhnya pada kesempatan pertama. Justru karena perlindungan kedua artefak tersebut, Han Sanqian terluka parah saat ini, namun pada akhirnya, ia tidak dalam bahaya besar bagi nyawanya. Jika tidak, Han Sanqian sendiri yakin bahwa dia pasti akan mati atau lumpuh akibat pukulan ini. Han Sanqian buru-buru menahan rasa sakit yang parah. Ketika dia melihat ke belakang, dua monster yang telah berubah menjadi daging dan darah setelah memukulnya dengan panik kembali mengembun menjadi bentuk. Brengsek. Han Sanqian mengutuk secara diam-diam dan hendak melarikan diri segera setelah dia mempercepat tubuhnya. Mendengus. Monster yang menghina mendengus. Detik berikutnya, tubuh penyu darah tanpa kepala berubah menjadi kabut darah besar. Karena ketika Han Sanqian dipenggal kepalanya, dia sudah berada di dalam, menghadapi perubahan yang begitu besar, hampir tidak ada cara untuk melarikan diri. Perangkap. Ini adalah jebakan yang sangat besar, seperti jebakan udang. Ia sengaja membiarkan Han Sanqian menemukan celah dan bergegas masuk, hanya untuk membuat Han Sanqian terkepung sepenuhnya.